Oke, kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang komponen ekosistem dengan Ibu Meisa BR Tanggang. Yang kali ini kita bahas yaitu tentang piramida ekologi. Dan apa kaitannya dengan ekosistem? Kita coba lihat dari slide yang sudah Ibu tampilkan. Nah, piramida ekologi adalah susunan tingkat tropik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi yang secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Dan kalian sudah mengetahui tingkat tropik itu ada berapa tingkat tropik? 1, 2, 3, hingga tingkat tropik yang keempat. Apa fungsi piramida ekologi? Yaitu menunjukkan perbandingan di antara tingkatan tropik yang satu dengan tingkatan tropik lainnya pada suatu ekosistem. Nah, piramida ekologi ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, kita coba lihat dulu piramida ekologi yang pertama, yaitu piramida jumlah, di mana menunjukkan itu jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkatan tropiknya. Pada piramida jumlah, golongan organisme yang berada pada tingkatan lebih tinggi memiliki jumlah organisme lebih sedikit dibandingkan dengan tingkatan organisme yang ada di bawahnya. Kita lihat bentuk piramida jumlah ini. Bentuk piramidanya semakin tinggi semakin kerucut. Nah, di mana jumlah organisme yang paling banyak itu adalah di tingkatan tropik yang paling rendah, itu produsen. Kemudian dilanjut ke tropik yang kedua, konsumen 1. Tropik yang ketiga itu ada di konsumen 2, dan yang terakhir di tropik keempat itu yang paling sedikit jumlah organismenya, itu konsumen 3 atau puncak. Nah, sekarang kita harus ketahui bahwa piramida jumlah itu menunjukkan jumlah organisme pada tingkatan tropik. Yang paling rendah tingkatan tropiknya dialah yang terbanyak, bukan berdasarkan ukuran dari organisme tersebut. Nah, yang kita lihat yang kedua yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa itu merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf atau tingkatan tropik dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlah dalam suatu ekosistem. Untuk mengukur biomasa di tiap tingkat tropik, maka berat rata-rata organisme di tiap tingkat diukur, kemudian jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida biomasa di sini berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Nah, kita lihat dari gambar piramida di samping, ini adalah piramida ekologi biomasa di ekosistem darat. Nah, kita lihat ternyata di sini produsen yang berat masanya itu paling besar. Dilanjut itu konsumen primer atau konsumen 1 tingkat tropik 2. Kemudian di konsumen sekunder tingkat tropik ketiga konsumen 2. Baru yang paling sedikit itu adalah konsumen tersiernya atau konsumen puncak yang paling sedikit berat masanya. Ya, ini berada di ekosistem darat ya. Nanti bisa kita lihat di ekosistem perairan seperti apa begitu. Dan untuk piramida biomasa yang ada di ekosistem air, perairan, itu bentuk piramidanya tuh terbalik begitu ya, berbeda dengan ekosistem darat. Kalau ekosistem darat kan dia tegak lurus, kalau di ekosistem
perairan, dia itu untuk piramidanya itu terbalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena biomasa konsumen itu lebih besar ya daripada produsen. Di ekosistem perairan, produsen di sini itu adalah plankton ya. Jadi sebagai contoh, jika pada suatu saat dilakukan penimbangan terhadap berat kering plankton dan berat kering ikan yang hidup pada suatu kolam, kemungkinan berat kering ya, pada plankton itu lebih kecil dibandingkan dengan berat kering pada ikan, sehingga untuk piramidanya terbalik begitu ya. Jadi kalau di piramida biomasa di ekosistem darat, tingkatan tropik yang paling rendah memiliki berat massa yang paling banyak, sedangkan kalau untuk ekosistem perairan piramida ini terbalik begitu ya. Produsennya yang memiliki berat massa atau berat kering yang paling sedikit, sedangkan konsumen puncak itu memiliki berat massa yang paling besar, seperti itu. Nah, yang ketiga kita lihat ada piramida energi. Nah, piramida energi ini apa? Ini piramida yang menggambarkan ya terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan tropik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan tropik ke arah puncak piramida itu semakin kecil. Jadi secara umum konsumen itu hanya mampu memanfaatkan 10% energi yang dia peroleh dari organisme yang berada pada tingkatan tropik di bawahnya, karena sebagian besar lagi energi itu akan terbuang sebagai panas ya. Jadi bentuk piramida energi selalu tegak, dan kita ketahui juga piramida energi di sini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan selama 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanannya. Kemudian dasar penentuan piramida energi itu dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat tropik dalam waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, per tahun. Dan piramida energi ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecepatan aliran energi dalam ekosistem atau produktivitas pada tingkatan tropik tersebut. Jadi piramida energi di sini kandungan energi tiap tropik itu sangat ditentukan oleh tingkat tropiknya, sehingga bentuk grafiknya selalu ada sesuai dengan piramida ekologi yang sesungguhnya di lingkungan, yaitu selalu tegak gitu ya. Jadi energi yang mampu disimpan oleh individu tiap tingkatan tropik dinyatakan dalam satuan kalori, yang tadinya 10% kita dapatkan nutrisi dari tingkatan tropik di bawahnya begitu ya. Dan kita harus ketahui bahwa piramida energi ini merupakan salah satu piramida yang model piramidanya itu yang terbaik karena dia bersifat tegak lurus terus begitu ya. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu dia itu tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Dia tidak dipengaruhi oleh ukuran, tidak dipengaruhi oleh juga organisme juga gitu ya. Kemudian itu dia menunjukkan efisiensi ekologi tadi disebutkan di situ ya, atau produktivitas pada tingkatan tropik. Jadi kalau dikatakan di sini produktivitas pada tingkatan tropik, setiap harinya pertumbuhan penambahan pada ekosistem atau pada biomasa dari jumlah organisme itu terus bertambah ya. Jadi produktivitas di sini hasil aktivitas metabolisme organisme itu berupa pertumbuhan, penambahan, penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Jadi piramida energi ini adalah piramida yang sangat efektif dalam
berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Apalagi piramida energi ini piramida yang sifatnya tegak lurus, piramida yang sifatnya tegak lurus, yang merupakan yang terbaik dari ketiga piramida energi tersebut, seperti itu. Dan ini ada kuis Ibu sediakan ke kalian, nanti silahkan kalian jawab di kolom komentar yang Ibu sudah sediakan. Pertama, mengapa piramida energi dianggap model piramida yang terbaik? Tadi sedikit sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua ini kalian lihat gambar, kalian perhatikan gambar. Kira-kira ini jenis piramida apa dan mengapa piramida tersebut ada yang terbalik? Jadi silahkan kalian jawab dua kuis atau dua tiga pertanyaan ini, dan bagi kalian yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari Ibu. Jadi sekian mengenai piramida ekologi. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.